Halo, selamat malam semuanya. Dengan saya, Sertayu. Malam ini saya akan membawakan sebuah misteri teror kota yang ada di Indonesia. Sebelum itu, kita masuk ke intro terlebih dahulu. Bayangkan kamu hanya seorang diri pindah ke kota kecil yang tak pernah kamu dengar sebelumnya. Kota yang sangat begitu sunyi, bahkan waktu seperti enggan berjalan di sana. Kamu hanya ingin memulai hidup baru, melupakan semua masa-masa lalu yang sangat pedih dan menyakitkan. Tapi ternyata tempat itu tidak pernah benar-benar kosong. Dan ketika malam datang, kamu akan mulai mendengar suara ketukan. Dan ketukan itu pasti akan terjadi tepat pukul 11 malam. Dan selalu 3 kali ketukan. Ini adalah kisah nyata atau mungkin sesuatu yang lebih sekedar dari cerita. Dan inilah dia ceritanya. Berjudul Misteri Teror Kota Sujiwo. Pada tanggal 3 Januari 1998 pada hari Sabtu, hujan rintik mengiringi bus malam yang sedang melaju pelan memasuki wilayah berkabut. Di dalamnya duduk seorang wanita bernama Anissa Rahmawati berumur 24 tahun. Ia menatap keluar jendela dengan mata yang sembab. Anissa baru kehilangan tunangannya tepat 3 bulan yang lalu karena kecelakaan yang tragis menimpa dia di sebuah jalan yang ada di Semarang. Pastinya kalian tahu jalan apa? Yap, benar sekali, di jalur Pantura. Ia sangat shock dan sangat terpukul sekali karena kehilangan tunangannya. Lalu ia hanya ingin pergi jauh untuk melepaskan semua beban yang ada di kepalanya. Jika dia sedang mencari sebuah pekerjaan, ia mendapatkan sebuah tawaran untuk mengajar di SMP Negeri 2 Sujiwo, dan tanpa basa-basi ia langsung saja menyetujuinya. Begitu turun dari bus, ia melihat seorang pria tua yang sedang melambaikan tangan. Orang tua tersebut adalah Pak Harto, kepala sekolah SMP Negeri 2 Sujiwo. Ia berkata, "Bu Anissa, saya Pak Harto. Mari saya antarkan ke rumah dinas." Lalu Bu Anissa mengikuti Pak Harto dan mereka berjalan melewati sebuah gang sempit yang berliku dan gelap hingga sampai di sebuah rumah kayu yang tua. Catnya pun sudah mengelupas, jendelanya kusam dan genting-gentingnya sudah sedikit agak hilang ya, dah hilang. Pak Harto berkata, "Ini Bu, rumah dinasnya. Sudah lama tak dihuni tapi masih kokoh," ujar Pak Harto sambil menyerahkan kunci. Bu Anissa hanya bisa mengangguk dan mencoba untuk tersenyum. Pak Harto mencoba untuk memberikan satu pesan, yaitu kalau malam jangan sampai membuka pintu dan suara ketukan. Anissa pun menatapnya dengan heran dan mencoba berkata, "Ketukan apa Pak?" Pak Harto tidak mau menjawab. Ia hanya bisa menunduk dan bilang, "Selamat malam, Bu Anissa." Hari Selasa, tanggal 6 Januari 1998, di mana hari pertama Bu Anissa mengajar di sekolah. Dan hari tersebut sangat berjalan dengan lambat. Penduduk di sana juga sangat ramah, namun sangat sedikit tertutup. Murid-murid juga sangat pendiam. Bu Anissa hanya bisa mewaktu dengan mengajar, menulis jurnal, dan sekali berjalan pergi ke warung kecil yang ada di ujung jalan untuk membeli sebuah masakan dan sayuran-sayuran untuk lauk di rumah. Rumah dinasnya tak terlalu nyaman, tapi it's okay, masih bisa dihuni. Lantai kayu tua juga sudah tua, sudah mengelupas, sangat tua. Ketika malam, hanya suara angin yang bisa mengisi kekosongan yang ada di sana. Tapi ada satu hal yang sangat mengganggu. Setiap pukul 11 malam, selalu ada suara langkah kaki yang sangat pelan. Ketukan di jendela di ruang tamu. Dan ia mengira itu adalah tetangganya. Tetapi
Di rumah sebelahnya itu juga sangat-sangat kosong, sudah lama tidak dihuni. Sedikit cerita, Bu Anissa hanya bisa tertegun dan tidak bisa berbuat apa-apa, hanya bisa berdiri dan menatap keluar ke arah jendela. Ia tidak berani membuka pintu kamar sekalipun. Ia hanya bisa duduk terbaring berpikir keras apa yang terjadi selama ini. Pada tanggal 17 Januari 1998, tepatnya pada hari Sabtu, hidup baru di kota Sujiwo tampaknya sangat sederhana. Bu Anissa mulai mengajar dan mulai mengenal murid-murid yang ada di sana. Tetapi ada satu anak yang menarik perhatiannya. Anak tersebut bernama Dimas. Ia sangat pendiam, tapi juga sering memperhatikan Bu Anissa dengan tatapan penuh yang khawatir. Sore itu, sehabis pulang sekolah, Dimas menunggunya di gerbang pintu sekolah dan ia juga memberikan pesan kepada Bu Anissa. Bu, nanti malam kalau ada yang ketuk jendela, jangan dibuka ya. Bu Anissa hanya bisa tertawa kecil dan berkata, maksudnya? Dimas mengulangi perkataannya lagi. Bu, nanti malam kalau ada yang ketuk jendela, tepatnya di jam 11 malam, berjumlah 3 kali. Jangan dibuka ya. Kalau dibuka, dia bisa masuk. Lalu Dimas tiba-tiba pergi dan pulang ke rumah, dan Ibu Anissa juga pergi untuk ke rumah dinasnya. Malam itu, tepat pukul 11 malam, rumah itu sangat sunyi dan tiba-tiba terdengar 3 ketukan. Ketukan itu perlahan dan berirama. Bu Anissa menoleh ke jendela dan melihat keluar. Tidak ada seorang diri yang ada di sana. Tapi tiba-tiba tubuhnya merinding dan diiringi suara kaki di atas loteng. Bu Anissa hanya bisa kepikiran dan tidak bisa tidur di malam itu. Ia hanya khawatir apa yang akan terjadi di malam ini. Ia hanya bisa menutup selimut di ranjang tempat tidur untuk melindungi diri, dan tidak lupa ia juga sudah mengunci pintu kamar dengan sangat erat. Pada tanggal 1 Februari 1998, tepatnya hari Minggu, desas-desus dari tetangga kanan dan kiri mulai terdengar. Ibu warung bercerita bahwa pada malam itu ia melihat sebuah siluet yang mondar-mandir di depan rumah dinas Ibu Anissa. Lalu dari penjaga sekolah, bahkan murid-murid yang ada di sekolah itu juga sempat heboh karena desas-desus ini sungguh sangat mengerikan. Walaupun ia tidak nampak, tapi terornya sungguh sangat tidak masuk akal. Dijelaskan bahwa rumah yang ditinggali Ibu Anissa ini bukan rumah biasa. Dulu pernah ada guru perempuan juga yang tinggal di sana, tetapi tiba-tiba menghilang. Setelah mendengar desas-desus yang terjadi, Ibu Anissa akhirnya mencari tahu di perpustakaan sekolah itu. Ia pergi ke perpustakaan dan melihat buku album-album lama untuk mencari apa yang terjadi pada tahun itu dan apa yang terjadi di rumah dinasnya. Akhirnya ia menemukan sebuah foto album pada tahun 1988. Di sana ada seorang perempuan berdiri di depan papan tulis dan tersenyum. Guru tersebut bernama Ratna Sari Dewi. Wajahnya begitu sangat mirip dengan Ibu Anissa. Alisnya, rambutnya, cara bicaranya, dan wajahnya sangat mirip sekali. Akhirnya setelah ia mendapatkan itu, ia bergegas mulai mengajar kembali. Dan setelah jam pulang sekolah, ia bergegas untuk kembali ke rumah dinasnya sebelum pukul 5 sore. Pada hari Kamis, tepat tanggal 12 Februari 1998, pagi itu sekolah dihebohkan oleh suatu kejadian yang sangat tidak masuk akal. Dan ada satu peristiwa yang menimpa murid Bu Anissa. Ya, kamu benar. Murid itu bernama Dimas. Dimas ditemukan tewas tergantung di pohon belakang sekolah. Tubuhnya yang sudah membiru menggantung kaku dan wajahnya mengarah ke rumah dinas. Selain itu, di tanah yang sangat basah dan tepat di atas Dimas tersurat tulisan merah yang berisi, "Jangan buka jendelanya."
Anissa hanya bisa terdiam terpaku. Ingatannya mulai melayang ke suara ketukan 2 minggu lalu. Polisi juga sudah berdatangan untuk menyelidiki apa yang terjadi kepada Dimas. Dan polisi menetapkan bahwa Dimas bunuh diri. Tapi ia tahu ini bukan kasus biasa karena Bu Anissa juga bermimpi sosok preman berseragam guru berdiri di luar jendela berbisik lirih, "Tolong aku." Hari berhari sudah berjalan dengan sangat menakutkan dan kita masuk ke bulan ketiga, hari Senin tanggal 2 Maret 1998. Anissa tidak bisa tidur. Ia mimpi tentang Ratna semakin nyata. Ia memutuskan untuk menyelidiki lebih jauh di ruang arsip sekolah. Ia menemukan berkas lama guru-guru terdahulu. Nama Ratna Sari Dewi tercatat sebagai guru bahasa Indonesia yang menghilang secara misterius di tahun 1989. Namun ada satu berkas yang menarik perhatiannya. Sebuah laporan internal dari guru olahraga bernama Bayu yang pernah melaporkan perilaku aneh dari Ratna sebelum hilang. Ia sering berbicara sendiri dan membawa bunga ke kelas kosong. Ia juga pernah ditemukan pingsan di ruang guru dengan mata melotot. Lalu dengan arsip yang sudah ditemukan, Bu Anissa lalu mencari Pak Bayu. Dia akhirnya tinggal di rumah sakit jiwa di kabupaten tersebut. Saat dijenguk, ia hanya berbisik, dia belum pergi. Dia masih di jendela itu. Pada hari Kamis tanggal 9 April 1998, Bu Anissa akhirnya memutuskan untuk memeriksa loteng di rumah dinasnya yang hanya berbekal dengan senter di tangan. Ia membuka pintu kecil yang selama ini tertutup rapat. Bau anyir sangat menyergapnya. Di sudut ruangan, ia menemukan pakaian wanita yang sudah usang bersama buku hariannya. Di halaman terakhir tertulis, "Mereka tidak percaya pada tapi dia mengetuk setiap malam. Ketika aku buka, dia masuk. Aku tidak sendiri lagi dan dia satu." Malam itu Anissa terbangun karena mendengar suara dan tangisan dari loteng. Suara tersebut adalah suara tangisan perempuan dan suara laki-laki tertawa lirih. Setelah berhari-hari berbulan-bulan Anissa tinggal di kota Sujiwo, akhirnya Anissa mencari bantuan dari tokoh desa yang bernama Mbah Karto, seorang dukun tua yang dulu konon pernah mengusir arwah dari rumah kepala desa. Malam itu Mbah Karto melakukan ritual pengusiran di rumah dinasnya. Mbah Karto membawa kemenyan, air bunga, dan ayam hitam. Saat ritual dimulai, lampu rumah padam. Angin kencang tiba-tiba masuk ke dalam rumah dari segala arah. Ayam hitam tersebut tiba-tiba menjerit dan mati seketika. Dan kalau kalian ingin tahu apa yang terjadi, tiba-tiba jendela terbuka sendiri. Sosok Ratna muncul dengan mata yang kosong, lalu mulutnya berdarah. Saat Ratna muncul, Mbah Karto hanya bisa jatuh tersungkur lalu berkata, "Dia bukan Ratna lagi. Dia adalah penjaga kota ini. Dan kamu mirip dia. Kamu sangat terlalu mirip." Malam itu sangat-sangat mencengkam. Mbah Karto yang tidak berhasil mengusir sesosok yang ada di rumah dinas itu. Ia hanya bisa pergi lalu pulang dengan keadaan yang terengah-engah karena melihat kejadian yang sangat mengerikan. Sosok Anissa sudah dirasuki oleh sosok Ratna, dan ini sungguh peristiwa yang sangat tidak masuk akal di logika. Akhirnya pada hari Selasa, ada seorang anak kecil yang bermain di belakang rumah dinas menemukan sebuah tulang berulang. Ia lalu berlari ketakutan karena tulang itu juga masih sangat fresh, sangat hidup, sangat bersih. Ia lalu pergi ke rumah dan meminta orang tuanya untuk memeriksa. Setelah orang tuanya melihat sendiri, ia lalu langsung menelepon polisi dan polisi pun datang untuk menggali ada apa di rumah dinasnya itu. Di bawah tanah terkubur dalam ditemukan jasad perempuan dengan baju seragam guru, rambut panjang dan liontin, bertuliskan inisial RSD, ya RS. Anissa semakin gemetar. Itu adalah jasad Rat, tapi jika dia mati di sana, siapa yang muncul di mimpinya selama ini? 3 tahun
tahun yang lalu, Anissa tetap tinggal di kota Sujiwo. Ia merasa tidak bisa pergi. Rumah itu seperti mengikatnya. Ia menikah dengan pria bernama Wahyu, guru baru dari luar kota. Tapi setiap malam ketukan itu juga masih datang. Anak pertamanya pun juga sudah lahir. Namun sejak usia 3 tahun, ia sering berbicara sendiri di depan jendela. Ibu Ratna datang. "Ma, dia bilang mau ngajarin aku nyanyi." Seorang suami melihat itu khawatir dan membawanya. Mereka berpindah pergi keluar kota. Tapi hanya 2 bulan Anissa kembali lagi ke kota Sujiwo. Ia mengatakan, "Aku tak bisa jauh, Ratna butuh aku." Setelah semuanya berjalan, akhirnya pada tahun 2008 ditetapkan bahwa 8 orang siswa hilang saat kegiatan pramuka di hutan Sujiwo. Semua ditemukan dalam kondisi linglung, tak bisa bicara. Di tangan mereka menggenggam sebuah bunga melati yang basah. Salah satu siswa juga sempat menulis di dinding gua. Ia menari di antara pohon. Ia mengajak kami ke rumahnya. Rumah kayu tua dengan jendela yang berdarah. Tepat pada hari Jumat tahun 2018, seorang guru baru bernama Santi yang menempati rumah dinas itu setelah Anissa pindah ke rumah pribadi mengalami hal yang sama. Ketukan, suara tangisan, bayangan di jendela. Ia menghubungi Anissa yang kini menjadi kepala sekolah, tapi saat mereka datang bersama, rumah itu kosong, seolah tidak pernah dihuni. Semua perabot hilang, tapi di kaca tertulis, "Aku selalu menunggu." Sujiwo sekarang sudah ramai oleh proyek pembangunan. Rumah dinas Anissa juga sudah diratakan untuk dijadikan jalan. Saat alat berat menggali fondasi, tanah terbelah dan menyemburkan kabut hitam. 3 pekerja tiba-tiba hilang. Yang ditemukan hanyalah topi mereka. Sejak itu, warga juga melaporkan gangguan suara anak-anak bernyanyi di malam hari, sebuah tangisan perempuan dari langit-langit rumah, dan jendela yang suka mengetuk sendiri. Di sini ada bertuliskan Anissa hilang dan ada sebuah catatan terakhir di jurnalnya. "Aku bukan Anissa lagi, aku adalah dia dan dia adalah kota ini sudah memilih." Kota Sujiwo ini hari ini juga masih berdiri, tapi rumah itu tidak pernah bisa dibangun lagi. Setiap kali dicoba, jendela akan muncul sendiri dan pada malam hari 3 ketukan akan selalu terdengar. Apakah kau berani tinggal di sana atau kau sudah pernah mendengar ketukan itu? Oke, teman-teman, bagaimana kalian sudah mendengar ceritanya dan bagaimana menurut kalian untuk cerita di misteri kota Sujiwo ini? Karena cerita ini sungguh sangat masih sangat misteri dan mungkin ada beberapa part yang saya terlewatkan. Is okay, nggak masalah. Next kita akan perbaiki. Dan jika kalian tahu, cerita ini juga menyimpan hikmah, yaitu adalah refleksi tentang trauma, luka batin, dan bagaimana masa lalu yang tidak bisa diselesaikan akan menghantui masa depan. Rumah tua itu bukan hanya tempat fisik, tapi simbol dari jiwa yang tidak pernah sembuh. Kita belajar bahwa ketakutan sering muncul dari hal-hal yang tidak kita selesaikan, dan bahwa keberanian bukanlah mengabaikan rasa takut, melainkan menghadapinya dengan sadar. Dan saran juga, jika kamu merasa sedang dalam kondisi batin yang sangat berat, jangan pernah pendam sendiri. Ceritakanlah, cari pertolongan, dan jangan menutup diri dari orang-orang yang peduli. Kadang suara-suara yang ada di dalam kepala kita bisa lebih menakutkan daripada hantu mana. Tapi selama kita berani untuk membuka diri dan mencari cahaya dari kegelapan, kita akan mempunyai kuasa yang sangat besar untuk mengendalikan itu. Dan yang paling penting adalah jangan pernah mengabaikan suara hati, karena kadang itu satu-satunya suara yang bisa menyelamatkanmu dari teror yang tidak terlihat. Hari ini mungkin masih bisa berdiri, tapi rumah itu tidak pernah bisa dibangun kembali. Setiap kali dicoba, jendela akan muncul sendiri, dan pada malam hari 3 ketukan akar selalu terdengar. Dan itulah hikmah dan saran buat kalian yang sudah mendengarkan cerita teror misteri di kota Sujiwo. Next video kita bertemu lagi. Jangan lupa like dan komen jika kamu suka. Thank you sudah mau menonton, dan see you next time. Bye bye.